Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, udah masuk semuanya ya. Oke, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan belajar bareng ya mengenai tentang mengelola emosi kita. Ya, tentang mengelola bagaimana supaya kita tidak mudah untuk emosi ya. Seperti biasa, nanti kita akan bermain ice breaking dulu ya supaya nanti nambah fokus ya, kamu tambah konsentrasi ya ketika nanti mengikuti pembelajaran ini. Paham ya? Kita mau ice breaking dulu yaitu tepuk semangat. Tapi nanti agak cepat tepuknya ya. Kita akan memberikan contoh tepuk semangat. Semangat. Paham ya? Ya. Harus serempak, oke? Ya. Tepuk semangat. Sudah semangat semuanya? Sudah fokus? Sudah siap mengikuti pelajaran? Oke, ya. Oke, kita akan belajar mengenai bagaimana caranya mengelola emosi. Tujuan kita mempelajari materi ini supaya nanti kamu mengetahui apa itu emosi. Kemudian kamu juga akan mengetahui bagaimana ketika nanti kamu harus menghilangkan rasa emosimu. Paham ya? Jadi satu tujuan kita mempelajari materi ini supaya kamu tahu bagaimana atau definisi dari emosi sendiri. Kemudian yang kedua, kamu tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan emosi yang ada pada diri kita. Kalian pernah emosi? Pernah emosi? Pernah. Dalam hal apa? Dalam hal bertengkar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana perasaanmu hari ini? Emosi, kenapa? Emosi kan bentuknya banyak ya. Nah, seperti apa? Seperti apa Zaki ya? Senang, menangis, apalagi? Marah, apalagi? Stres, apalagi? Gembira, bahagia. Oke. Tugasnya hari ini supaya nanti berhubungan dengan materi kita akan membagikan post-it satu persatu ya. Di dalam post-it ini nanti kalian menuliskan moodmu hari ini. Digambar, ada gambar ikonnya. Ya, kemudian ditulisi kenapa atau kamu bisa menjelaskan moodmu hari ini. Kalau memang kamu gembira, berarti wajah yang kamu tuliskan adalah gembira. Kemudian kasih alasannya apa. Paham ya? Paham. Setelah nanti ini saya bagi satu anak mendapatkan satu post-it, selesai menuliskan, ada gambar dan alasannya, yang sudah jadi ditempel di papan tulis ini. Langsung maju satu-satu tempel. Paham? Paham. Butuh berapa menit? 2 menit selesai ya? Oke. Dua itu. Ini satu-satu. Terima kasih Bu. Ya. Satu-satu. Yang sudah mendapatkan, bisa kamu langsung menuliskan moodmu hari ini. Ya terserah kamu. Hari ini kamu bagaimana perasaanmu? Gembira atau sedih? Belakang ya. Tidak usah. Atau di atasnya boleh, pojok sendiri, boleh. Singkat aja ya, nama panggilan aja. Boleh dikasih nama di atas sendiri. Sudah dapat semua ya?
Yang sudah selesai boleh langsung ditempel di papan tulis ini. Ini yang mana ini? Judul. Korak itu. Diurutkan ya nanti ya. Boleh langsung ditempel sendiri di sini. Salah. Nih. Sudah semuanya ya. Menurutmu, Dimas, tadi kamu menuliskan di sana sudah ya dikumpulkan ya. Moodmu hari ini apa? Senang. Senang. Kenapa senang? Karena Allah masih memberikan ujian yang ringan. Karena Allah masih memberikan tujuan yang ujian. Oh, ujian yang ringan. Apa contohnya? Dia bersabar, tidak bersabar, ya. Terus tidak diejek, Ya. Apalagi? Juga. Ya, intinya kamu bahagia ya. Oke, kita ambil salah satu yang ada di papan tulis yang sudah kamu kumpulkan tadi. Kita ambil beberapa sampel. Nah, ini punyanya si Nisa. Nisa mana Nisa? Ya, Nisa. Kamu menuliskan di sini sedih. Kenapa, Nisa? Masalah ekonomi. Kenapa? Oh, ibu jualannya sepi, terus sedih ya? Oke, itu baru yang sedih. Tadi gembira, sudah, sedih, sudah. Sekarang kita ambil yang marah. Marah mana ini? Nah, ini satu lagi, ini coba lihat. Nah, Al-Maliku. Al-Maliku. Apa ini? Moodmu hari ini apa ini? Senang. Kenapa senang? Senang karena bisa bertemu dengan teman. Benar, moodmu hari ini nih. Kemarin? Sedih? Senang, oke. Kira-kira tadi yang sedih atau marah? Coba lihat yang marah. Yang marah? Mana ini yang marah? Coba diambil. Ini. Oke, sini dulu. Sini, kan namanya nggak dikasih nih. Ya, marah karena diejek karena suaranya hilang. Suaramu hilang. Oh, lagi sakit terus diejek. Tapi kan tidak hilang terus ya. Ya, karena sakit aja ya. 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 Diejek oleh Ilham. Oh, teman-teman. Oke. Tapi bukan marah yang negatif ya. Ya, oke. Ya. Gini.
Yang sudah kamu tuliskan di sini, ini salah satu bentuk ekspresi emosi. Ada yang menuliskan marah, ada yang menuliskan sedih, ada yang menuliskan gembira, ada yang menuliskan menangis. Yang menangis siapa? Ada yang menuliskan menangis? Alif menangis. Ya. Jadi bentuk-bentuk yang tadi Bu Ita sebutkan itu adalah salah satu bentuk dari emosi. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah emosi itu apa ya menurutmu? Suasana hati. Suasana hati yang seperti apa? Mood. Seperti mood, ya. Suasana hati. Marah itu sebabnya apa, Pak? Kok kamu bisa marah? Karena banyak pikiran, karena stres, ya. Kita lihat. Di sini sudah di Nah, ini kita lihat. Emosi adalah, di sini sudah dijelaskan, yaitu perasaan atau gejolak karena sesuatu hal. Contohnya tadi, kamu marah karena ada yang mengejek saya, Bu. Ya. Saya gembira karena saya dipuji oleh guru atau dipuji oleh orang lain, dipuji oleh teman. Saya menangis karena ada sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Saya gembira karena memang saya lagi mendapat hadiah. Paham ya? Ya. Emosi adalah perasaan atau gejolak jiwa yang muncul dari seseorang akibat adanya rangsangan. Baik itu dari diri sendiri maupun orang lain. Paham sampai di sini? Paham. Kemudian dari sini nanti kita beranjak di sini, ya. Bagaimana supaya emosi kita itu bisa tertangani? Kamu kan secara logika namanya manusia tetap akan mengalami yang namanya emosi. Entah itu emosinya kecil ataupun besar, namanya manusia tetap akan mengalami itu. Saya, kamu, ya semuanya. Ya. Kemudian ketika kamu emosi, apa yang kamu lakukan? Lagi marah nih, apa yang kamu lakukan? Untuk meredam emosimu supaya hilang. Melampiaskan emosi. Pelampiasannya dengan cara apa? Teriak, oke, teriak. Menangis, sholat katanya. Terus tidur, bersolawat katanya. Ya. Terus, ya, banyak ya. Nanti kita praktekkan. Ketika kamu emosi, yang dilakukan adalah dengan cara mindful. Apa itu? Menahan diri atau ini menarik nafas panjang. Menarik nafas panjang berapa detik aja, enggak usah lama-lama, kemudian ditahan baru dikeluarkan secara perlahan. Nanti kita coba. Sambil kamu merasakan ketika kamu jengkel, ketika kamu marah. Ya. Mungkin di sini tadi ada yang enggak enak kata-katanya, kemudian kamu sempat emosi, kemudian kita bayangkan, kemudian nanti ambil nafas panjang, kita tahan, kita keluarkan secara perlahan. Paham ya? Kita coba ya. Duduknya yang enak dulu, duduknya yang enak. Nah, cari tempat yang enak, rileks. Boleh bersandar di kursimu, boleh. Posisi tangan di paha. Ya, enak duduknya. Ya. Kemudian kamu memejamkan mata. Ya, matanya dipejamkan. Ya. Dipejamkan dulu. Tidak usah mandang saya, pejamkan dulu. Ya. Kemudian kamu membayangkan ketika tadi ada temanmu yang memberikan kata-kata yang tidak enak sehingga kamu mudah emosi. Entah itu perasaan apa saja, boleh senang, boleh sedih, ya. Kemudian ada permasalahan apa, kamu bayangkan. Kemudian kamu ambil nafas panjang. Ambil nafas panjang. Nggak usah bersuara. Ambil nafas panjang,
Ya. Tahan dulu. Keluarkan secara perlahan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, keluarkan. Nah. Kalau yang menghayati enak, rasanya beda, plong. Tapi bagi yang tidak menghayati, akan tetap muncul perasaan-perasaan itu. Ya, marah tetap ada. Ya. Kita coba dulu. Yo gembira boleh, ndak harus emosi ya. Gembira, sedih. Atau tadi kamu perjalanan ke sini. Oke, cukup. Ya. Ya. Nanti kita coba dulu. Setiap anak paling tidak ketika kamu keluar dari rumah perjalanan ke sini kamu akan menemui sesuatu, benar enggak? Nah, yang kamu temui itu apakah bahagia semuanya perjalananmu? Ada ban bocor, bangun kesiangan, ya. Kemudian dimarahi, nggak dapat uang saku, itu kan termasuk sehingga kamu sampai di sini itu sudah ada beban-beban yang tidak bagus sehingga nanti diluapkan ketika nanti kita bermain mindful tadi. Sudah ketemu permasalahan apa yang kamu temui tadi selama perjalananmu ke sini? Sudah? Ada yang masih ada mendapatkan masalah tadi ketika berangkat? Ada yang menemui masalah? Tidak ada, semua bahagia. Oke, kalau bahagia nggak masalah. Yang jelas ketika nanti kamu emosi, kamu bisa dengan cara tadi. Menarik nafas panjang, kemudian ditahan sebentar, kemudian baru dikeluarkan secara perlahan. Jelas ya? Itu caranya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, bagaimana usaha kita atau manfaat kita ketika kita menahan emosi kita. Kalau orang marah, ini otak kita kayak gini. Di sini ada yang namanya gumpalan-gumpalan yang menyebabkan kita nggak fresh. Ya. Contoh hari ini. Ya. Berangkat ke sekolah karena ada kasus tadi di perjalanan kebetulan mendapatkan sesuatu musibah, bannya bocor. Sampai di sini sudah bel. Kemudian dia harus masuk ke ruang BK. Kemudian nanti harus ketemu dengan Bapak Ibu guru yang piket. Marah enggak kamu? Jengkel enggak? Jengkel enggak? Sudah banyak bocor, kemudian terlambat, kemudian ada sesuatu yang ketinggalan, bertubi-tubi, sehingga menumpuk dalam otak kita. Nah ini kalau kita gambarkan seperti itu. Apabila kita tidak bisa mengolah emosi kita, yang terjadi dalam otak kita ya isinya hanya marah, dan sebagainya. Sehingga manfaat kita mengelola emosi kita salah satunya adalah untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengerem supaya kita tidak berlarut-larut untuk marah. Nah, mungkin nanti bisa diuji cobakan. Manfaat yang kedua yaitu menghindari pertengkaran atau pertikaian. Contoh tadi ada yang diejek misalkan, suaranya hilang. Kalau anak ini tidak bisa mengerem emosinya, anak yang lain akan menjadi bumerang bagi dia. Karena untung saja yang diejek masih bisa mengerem. Tapi kalau anak ini sudah tidak bisa mengerem, ya sudah akan terjadi percecokan. Benar? Yang mengejek tadi siapa? Nah, untung aja yang diejek masih bisa mengerem. Ya. Masih bisa mengelola emosi, itu bagus. Otomatis kalau emosinya nggak bisa dijaga ya sudah gontok-gontokan nanti. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Yang ketiga yaitu mencegah atau menyakiti perasaan orang lain. Nah ini yang biasanya sering terjadi. Ya, kalau kelasmu biasanya kayak apa ini? Menyakiti hati orang lain. Contohnya yang terjadi di kelasmu. Nah, mengejek orang tua ya. Orang tuamu di rumah dibawa ke sini. Ini apa lagi? Bener nggak? Nah, yang kedua apa? Ya? Membuli entah itu secara verbal atau non verbal. Biasanya yang terjadi adalah non verbal ya. Mengejek entah itu bentuk fisiknya, entah itu dari ucapannya. Nah, ini yang hati-hati ya. Ini yang bahaya. Ketiga yaitu pikiran, ketika kamu sudah bisa mengelola emosi dengan baik, rasanya adem ayem ya, tenang, sejuk.
hidup nggak ada masalah, enjoy aja, nggak mudah marah, ya, semeleh orang Jawa bilang, ya, menikmati hidup, ya, sehingga enak, ini ya, pikiran dan hati lebih tenang. Kemudian yang terakhir, kira-kira yang terakhir apa ini? Apa ini? Menghindari berbagai penyakit. Bisa nggak toh kalau kamu marah terus, ya, penyakitnya ya darah tinggi, betul. Sekarang dari Kemenkes kemarin diinformasikan 122 itu sudah termasuk tinggi. Jadi yang tensimu kemarin ketika dicek misalkan ya kamu periksa tensinya kok sampai 122, 120 itu sudah termasuk golongan tinggi. Ya, idealnya berapa? 110. Ya, kalau 122 sudah tinggi. Ya, sewaktu-waktu kamu harus ngecek. Ya, kenapa toh saya kok mudah marah? Ya, kamu harus bisa memilah-milah. Ya, otomatis akan menumpuk dalam hati kita sehingga munculnya penyakit-penyakit banyak. Darah tinggi, kemudian apa lagi? Diabetes. Pusing bisa saja, emosi dipendam sendiri, pusing 7 keliling ya. Kemudian apa lagi? Asam lambung. Bukan asam urat, asam lambung ya. Karena marah ini, enggak mau makan, wah pokoknya mutung dan sebagainya. Jantungan. Banyak ya efeknya ya. Jadi berhati-hati. Yang mulai sekarang yang sering marah, ada kelasmu? Sedikit marah. Siapa tunjuk jari yang sering marah? Arum. Mulai sekarang tidak boleh marah. Setiap anak harus bisa mengelola emosinya sendiri-sendiri. Tidak usah emosi. Dinikmati. Ya, jadi cari teman sebanyak-banyaknya, nanti hidupmu nyaman. Jelas ya? Nah, kita lihat lagi. Jenis-jenis emosi. Nah, di sini ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi yang negatif itu seperti apa ya, Rum? Emosi yang negatif itu yang seperti apa contohnya? Berkata-kata bisa. Berkata kasar, boleh. Otomatis nanti larinya ke ekspresi marah. Iya enggak? Marah kan? Dihina kok. Terus apa lagi? Kalau yang positif, yang positif, emosi yang positif itu apa? Contohnya? Kalau tadi kan marah, ini negatif. Kalau yang positif? Ya? Ngaji. Bener nggak? Nah, berarti termasuk apa ini? Ekspresinya kayak apa? Kalau yang positif? Kalau yang positif? Gembira. Itu ekspresi bahagia, ekspresi emosi tapi yang positif, ya. Tapi kalau yang negatif kayak tadi marah, terus apa lagi? Nangis, terus apa lagi? Jengkel. Tapi kalau yang positif? Bahagia, senang, jatuh cinta. Nah, itu termasuk kan? Saya jatuh cinta, kan senang. Ekspresinya berbunga-bunga. Tapi kalau patah hati misalkan, hatimu apa ya? Bahagia. Makan aja enggak mau, ya enggak? Sedih, berlarut-larut. Kemudian enggak mau belajar. Nah, ini. Emosi positif di sini yaitu emosi yang berhubungan dengan perasaan yang menyenangkan. Bisa memberikan contohnya, perasaan yang menyenangkan. Contohnya apa, Hem? Ya. Fahri. Ilham. Hah? Ekspresi. Emosi yang berhubungan dengan perasaan yang menyenangkan. Makan enak. Makan aja. Belanja. Shopping, nongkrong, dapat nilai, nggak kamu pikirkan.
Nggak kamu pikirkan. Dapat nilai yang bagus kan menyenangkan toh? Dapat prestasi, dapat pujian dari Bapak Ibu guru. Seneng nggak? Seneng. Siapa yang nggak seneng? Ketemu dengan saya. Seneng apa sedih? Bener enggak? Kemudian kalau negatif, perasaan tidak menyenangkan dan dipertimbangkan oleh situasi yang kita hadapi. Contohnya kayak tadi, diajak temennya, kemudian dibully, kemudian dipanggil bukan namanya. Ini yang sering terjadi. Ada enggak kelasmu? Ada? Ada. Kelas ini ada? Ya, semoga setelah ini kamu mendapatkan materi ini tidak ada yang melakukan. Ya, ini. Ingat-ingat, kamu harus bisa menciptakan emosi yang positif, emosi yang menyenangkan, bukan emosi yang negatif. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, kita lihat lagi. Ini tanggal 7, absen 7. Oh, tanggal 8. Tanggal 8 absen 8. Dimas. Antara ini Dimas, emosi mana yang paling tepat dengan ekspresimu, moodmu hari ini? Yang 3 ini kah? Apa ini? Bahagia. Oke. Sekarang kita lihat bulan 10, absen 10. Absen 10. Siapa? 10 Yoga. Ga, kamu lihat ekspresimu yang mana, Ga? Kalau dilihat di sini. Ini. Apa ini? Apa itu? Ekspresimu yang kayak apa itu? Kamu pilih yang nomor 1. Sedih. Kenapa sedih? Oh, sakit karena sininya sakit jadi sedih. Sakit apa tuh kamu? Oh, nggak bisa gerak lehernya sehingga dia sedih. Ya, harusnya dia antusias tapi karena sakit dia sedih. Makanya terus anteng. Ya, ini. Oke. 2025. Angka 2. Absen 2. Al-Maliku, ekspresimu yang mana? 3. 3 ini. Dari bawah. Ini ya? Bukan ini. Ini. Bahagia. Ada nggak kira-kira yang memilih? Ini yang ditunjuk Bu Ita. Coba tunjuk jari. Nggak apa-apa. Yang angka 3. Merah menyala. Ada enggak? Yang kemarin dipanggil Bu Ita misalkan. Ada enggak? Atau yang ini? Alif ini, Lip. Apa yang ini, Lip? Mana? Yang mana ini? 2 ini. Ini. Oh, ini apa ini? Terkejut. Kenapa kok terkejut? Oh. Karena terkejut karena Yoga sakit ya. Biasanya partnernya satunya tepar ya. Sehingga dia terkejut. Karena lehernya kan nggak bisa untuk nengok-nengok ya. Jadi terkejut. Oke. Solidaritas yang tinggi ya. Ada nggak yang memilih ini? Ada nggak yang memilih ini? Ada? Marcelino? Novi? Ini? Kenapa, Vi? Kamu milih ini kenapa? Karena kan punya pacar tapi seangkatan. punya pacar katanya dia bahagia karena jatuh cinta. Ya nggak apa-apa ya, itu termasuk ekspresi jatuh cinta ya, Vi. Oke. Namanya Yoga. Ini lihat. Sedih sudah,
Terkejut sudah, bahagia sudah, marah sudah. Nah, yang pojok ini. Yang pojok ini siapa ini? Yang kira punya ekspresi kayak gini. Kira-kira apa ini? Cuek. Terus apa lagi? Cemburu. Apa lagi? Jengkel. Kan bisa tuh masuk ke situ. Ada nggak yang jengkel? Ada nggak cemburu? Dana kayak cemburu deh. Cemburu nggak Nang, kamu Nang? Boleh lo cemburu? Sama siapa? Oh, sama Rum. Enggak. Cemburu Rum? Oh enggak, oke. Ada yang menutup mukanya? Ya malu kenapa? Kayak Bintang malu deh. Tan? Yang mana? Yang mana Tan? Gambarnya tadi yang mana Tan? Yang mana ini Tang, kamu Tang? Ini? Yang mana, nomor berapa? Ini? Ini ya? Ini? Yeah. Bahagia, dia lagi bahagia. Kenapa kok bahagia? Bahagia, dia nggak tahu bahagia kenapa? Kamu happy itu kenapa? Oh, uangnya cair katanya. Bahagia karena dia dapat rezeki. Oke, bagus ya. Jadi ekspresinya ini ya, macam-macam ekspresinya ya. Macam-macam atau jenis-jenis emosi. Ada berapa itu? 8. Ya, ini yang menempel dalam tubuh kita. Tergantung bagaimana kita bereaksi. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengelola emosi? Yang pertama yaitu memahami emosi kita sendiri. Kalau kamu nggak bisa meredam, ya udah meletuslah ini emosi yang tampak, marah-marah yang tampak. Ya. Kemudian kamu juga harus bisa memotivasi diri kamu sendiri. Ya, tidak menyalahkan orang lain. Kenapa temanmu sampai marah? Berarti kamu introspeksi diri. Kenapa ya teman saya marah? Mungkin ada kata-kata yang tidak enak. Ya. Kemudian memahami emosi orang lain. Kalau kamu lihat di gambar ini, orangnya ganteng, ya, bajunya juga bagus, ya. Tapi dia lagi emosi, apa yang terjadi? Gerakan tangannya memukul. Nah, dia marah, kemudian menghantam apa yang ada di sekitarnya. Namanya orang emosi itu kadang kalap, ya. Apapun yang ada di depannya, kalau lagi dia pas lagi emosi nggak peduli, ya. Bisa saja tangan juga akan dimainkan. Ya, semoga di sini tidak ada. Ya, kamu lihat masnya ini. Ya. Memahami kehidupan emosi orang lain. Kenapa temanku marah dengan aku? Mungkin tertimpa tadi ada musibah ekonomi, mungkin dapat nilai jelek. Berarti harus pandai-pandai kamu memilah-milah bagaimana karakter temanmu. Ya. Kemudian menjalin relasi antar individu dengan matang. Bisa memberikan contohnya? Menjalin relasi dengan individu. Contohnya seperti apa ini? Menjalin relasi. Apa? Ri? Kira-kira apa ini? Menjalin relasi. Iya. Iya, mengadakan hubungan dengan temannya. Komunikasi, menjalin persahabatan, itu namanya relasi. Kerjasama dengan temannya. Contoh kerja kelompok, ya. Kemudian memberikan apa ya, atau mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Ini nanti manfaatnya banyak. Sehingga ketika kamu bisa mengolah emosi dengan baik, yang kamu dapatkan adalah kesenangan. Jelas ya? Nih. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Kita lihat. Ciri orang yang tidak bisa mengolah emosinya. Nanti kita lihat di sini ada enggak yang ciri-cirinya masuk ke sini, ya.
Pertama, berkata keras dan kasar kepada orang lain. Nah, silakan mendeteksi dirimu sendiri. Ada enggak kira-kira kamu itu berbicara kasar? Siapa? Tidak mampu mengolah emosi. Tidak mampu mengolah emosi. Kenapa, Vi? Satu, ada pancingan. Oh, tidak ada pancingan. Ada nggak yang lainnya? Bisa nggak ini? Pernah nggak kamu berkata kasar pada temanmu? Pernah. Dalam hal apa? Emosi. Lah ya, emosi dalam hal apa? Karena jengkel kenapa? Karena Dia teman saya yang membuat marah saya. iya, sebabnya kenapa kok sampai kamu marah? Karena dia mengejek orang tua. Oh, karena diejek orang tuamu. Oke, berkata kasar ya. Berkata yang tidak bagus. Ya. Kalau cewek biasanya ada enggak? Bener enggak? Ada? Yopi. Ada yang berkata kasar? Ada? Ada, terus tenang ada. Karena manusiawi katanya. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah melakukan tindak kriminal, tindak kejahatan. Contohnya apa ini? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Mencuri? Bukan mencuri, mengambil, ya, mengambil barang orang lain, ya, mengambil barang orang lain, ya. Biasanya kan perlengkapanmu bisa jalan sendiri, sehingga bukan hakmu aja kamu ambil, ya ini ya. Kemudian dendam dan merencanakan tindakan kriminal pada orang lain. Contohnya apa ini? Nah, penculikan. Aku dendam pada orang itu, Bu, karena dia sudah menghina orang tuaku. Nah, kemudian kamu merasa dendam. Nah, ini bisa menimbulkan emosi juga. Ya. Kemudian melarikan diri dengan, ini yang sering terjadi pada anak-anak muda. Apa ini yang berikutnya? Melarikan diri atau berbuat minum-minuman yang tidak bagus. Ya, minuman keras, rokok termasuk ya. Ya, lagi marah, suntuk larinya ke rokok. Lagi marah larinya ke ini, ya. Kemudian menangis dan larut dalam kekesalan yang mendalam. Nah, ini biasanya kalau lagi emosi itu kamu larinya ke hal-hal yang negatif. Main HP sampai semalam suntuk, ya. Tidak beraktivitas lain. Ya, pokoknya HP. Kemudian di kamar mengurung diri. Ini apa lagi? Ya, kalau ngopi sih hal yang wajar. Tidak makan, diajak ngomong diam. Ya. Mengurung, pokoknya tidak ada aktivitas lain. Paham ya? 30 menit. 8 menit. Soalnya harus dipakai waktunya. Nah, ini, posik. Cara untuk meredam emosi. Tadi saya udah dari awal mengatakan bagaimana caranya kita untuk meredam emosi. Yang pertama adalah rasakan yang orang lain rasakan. Contohnya, dengan Salwa. Salwa punya masalah, contohnya punya masalah apa? Contoh aja simpel. Masalah keluarga. Otomatis ketika di sini terbawa ya, otomatis secara tidak langsung Nesa juga akan merasakan apa yang dirasakan temennya. Paham ya? Kok ini anak ini kok tak ajak ngomong diam? Kenapa ya? Kamu harus berusaha memilah-milah. Oh, mungkin dia ada masalah, sehingga kamu harus bisa mendeteksi ya, memahami. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah tenangkan hati di tempat yang nyaman. Tenangkan hati ya. Di mana itu? Memancing boleh. Kalau anak laki-laki kan mancing ya. Di masjid boleh ya. Lagi suntuk ke masjid dulu. Lagi emosi ya. Nongkrong boleh. Apalagi yang membuat kamu biar nyaman. Jalan-jalan di mall boleh. Banyak ya.
Di mana? Di taman, oke. Ini ya. Ya, boleh, enggak apa-apa. Nah. Kemudian berpikir secara rasional dan sebelum bertindak. Ya, biasanya contoh nih yang sering terjadi. Kayak kemarin ada suatu kisah misalkan nih, kamu datang terlambat, misalkan datang terlambat. Karena alasannya kamu tidak bisa bangun pagi. Ketika kamu datang terlambat atau kesiangan, otomatis kamu harus bisa berpikir resiko apa yang nanti kamu dapatkan. Kadang-kadang kamu itu datang terlambat nggak apa-apa, resikonya nggak kamu pikirkan. Ya. Membolos juga sama. Kenapa kamu membolos? Resikonya nggak kamu pikirkan, yang kamu pikirkan hanya bagaimana caranya saya tidak masuk hari ini sehingga fan-fan aja tidak dipanggil oleh siapapun. Nah, akhirnya ketergantungan. Ya, ini ya. Jadi banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan emosi. Ya. Dari situ nanti akan muncul suatu cara bagaimana ketika kamu harus meredam emosi-emosi yang muncul dalam tubuh kamu. Jelas sampai di sini? Jelas ya. Untuk hari ini tentang emosi ada yang ditanyakan? Jelas ya? Ya. Tugasmu nanti di rumah adalah mengoreksi diri sendiri. Ya, mengoreksi diri sendiri. Bagaimana kok saya bisa emosi? Ketika orang lain mengajak bicara, saya langsung meluap emosinya. Ya. Dari situ dipelajari dulu. Ya. Mengapa kamu bisa emosi? Apa dia yang duluan untuk mengejek atau mungkin dari kamu sendiri? Ya. Kemudian yang kedua, kamu bisa belajar dari teknik yang tadi diajarkan. Ketika kamu lagi emosi yang berat, kamu bisa mengambil nafas panjang, kemudian dikeluarkan secara perlahan sambil membayangkan kenapa kamu kok marah. Nah, boleh dicoba ketika kamu mengalami hal itu. Paham ya? Paham. Oke, untuk berikutnya nanti kita ketemu lagi untuk minggu depan. Ya, dengan materi yang berbeda. Oke, tambah semangat. Kita ambil intisari dari pembelajaran hari ini dan diambil manfaatnya dan nanti bisa kamu ambil dan dipraktekkan dalam kehidupanmu sendiri-sendiri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, boleh.